Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan pandemi segera berakhir. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang estimasi dalam permintaan. Estimasi permintaan merupakan proses menemukan nilai-nilai koefisien atau parameter dari fungsi permintaan masa kini atau current value terhadap suatu produk, di mana fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel seperti harga, iklan, pendapatan, konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Adapun persamaan estimasi permintaan seperti yang ada di slide. Di sini I sama dengan A plus B1P plus B2A plus B3Y plus B4T dan sampai seterusnya BNN. Dari persamaan di atas, estimasi permintaan mencoba mencari nilai koefisien dari B1 sampai B4 bahkan N ke N yang merupakan nilai koefisien atau parameter pengaruh dari masing-masing variabel terhadap jumlah yang diminta. Estimasi permintaan digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode langsung atau yang disebut dengan data primer, merupakan metode menaksir permintaan dengan melibatkan secara langsung seperti wawancara, survei, pasar simulasi, atau eksperimen. Yang kedua adalah metode tidak langsung yang biasa dikenal dengan data sekunder. Metode menaksir permintaan dengan menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya menentukan hubungan statistik antara variabel dependen dan independen. Masalah-masalah identifikasi banyak yang sukar untuk dipecahkan. Ini yaitu masalah identifikasi merujuk pada beberapa kesulitan menurut kurva permintaan dari data yang ada di pasar. Kedua, kurva permintaan biasanya diestimasi dari kuantitas dan harga produk dari pasar ataupun waktu pasar sendiri, selera pendapatan, harga komoditas yang berhubungan selalu berubah. Estimasi permintaan dengan pendekatan riset pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu satu survei konsumen, di mana peneliti menyurvei atau melihat secara reaksi terhadap jumlah yang diminta di pasar atas dasar perubahan harga, pendapatan, dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan kuesioner. Penelitian observasi yaitu mengumpulkan informasi tentang referensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan suatu produk dari perusahaan. Yang ketiga adalah klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan eksperimen di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakan dalam suatu toko
perumpamaan dan mengamati bagaimana reaksi mereka. Sedangkan eksperimen pasar yaitu mirip dengan klinik konsumen, tetapi di sini dilaksanakan di pasar sesungguhnya. Untuk pengenalan terhadap analisis regresi, di sini diketahui tahun 1 sampai ke 10 dan variabel X 10, 9 dan lain sebagainya. Y adalah 44, 40 dan lain sebagainya, dan di situ tahun 1 diketahui 10 dibanding 44. Jadi X-nya 10 dengan 44 ditarik. Jadi di sini tergambar yaitu dengan gambar scatter diagram bahwa di sini regresi diketahui di mana titik-titik itu mengikuti arah garis diagonal, yaitu data berdistribusi, disebut dengan berdistribusi normal. Sedangkan analisis regresi biasanya dikenal dengan line of best fit. Data yang fit, garis regresi meminimumkan jumlah dari simpangan kuadran pada sumbu vertikal ET dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Biasanya dengan menggunakan metode OLS, Ordinary Least Square, yaitu metode jumlah kuadran terkecil. Sedangkan analisis regresi sederhana hanya melakukan analisis antara dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Jadi saya contohkan, iklan berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Besarnya gaji berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja. Metode OLS bertujuan untuk menghasilkan nilai estimasi A dan B dari garis regresi dengan rumus seperti ini. Untuk estimasi nilai A dan B didapat dari minimum jumlah simpanan kuadran. X dan Y adalah nilai rata-rata dari XT dan YT. Contoh estimasi ini N sama dengan 10. Kalau menghitung dari tabel atau dari rumus seperti ini. Uji signifikan estimasi parameter untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik bahwa iklan mempengaruhi penjualan secara positif perlu diuji signifikan. Langkah 1 adalah tentukan gelat baku, yaitu standard error atau SE dari B, yaitu sebagai berikut. Jadi dengan rumus ini. Ini. Yaitu ketemunya 0,52. Jadi T untuk signifikan adalah 3,53 yang sebelumnya dibagi 0,52 sama dengan 6,27, di mana derajat N kurangin K adalah 10 kurangin 2, N adalah 10, K adalah jumlah variabel independen dan dependen sama dengan 8. Critical value atau cut off yaitu sebesar 5% dan didapat di T tabel yaitu 2,306. Uji kecocokan model dan korelasi. Selain menguji signifikan, kita juga dapat menguji kekuatan variabel
penjelasan secara keseluruhan dari seluruh regresi. Menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ini saya contohkan dari buku. Ini koefisien determinasi atau R² dengan rumus seperti ini. 373,84 tadi dibagi 440 sama dengan 0,85. R adalah akar 0,85 sama dengan 0,92. Analisis regresi berganda. Apabila saat variabel dependen yang kita cari untuk dijelaskan, hipotesis tergantung pada lebih dari satu variabel bebas. Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya. Koefisien determinasi mengukur proporsi dari variabel total variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Akan tetapi di analisis regresi berganda dengan mempertimbangkan besaran derajat kebebasan menurun sehubungan dengan tambahnya variabel bebas, R² perlu disesuaikan. Uji variabel F. Uji untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau secara bersama-sama atau berganda terhadap variabel dependen. Uji multikolinearitas merupakan atau bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji normalitas. Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Alat biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Heteroskedisitas merupakan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedisitas, dan juga varian berbeda disebut heterokedisitas. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear berganda terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu. Untuk pengujian ini dapat dilakukan uji Durbin-Weston, yaitu dengan membandingkan nilai dw statistik dengan dw tabel. Jadi data harus time series atau turut beruntut, di mana R² adalah 0,543, maka variabel-variabel bisa menyumbangkan atau memberikan kontribusi terhadap variabel Y sejumlah 54,3%. Pengenalan ini hasil uji normalitas dilihat dari signifikan,
Jika signifikan ini 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut adalah normal. Sedangkan multikolinitas ini dilihat dari data toleransi dan VIF, di mana cut off-nya adalah nilai toleransi harus di atas 0,1 dan VIF sama dengan 0,9. VIF yaitu 1. Jadi di situ nilai toleransi dan VIF harus di dalam rentang 0,1 sampai 10. Maka disebut adalah bebas multikolinitas. Sedangkan uji heteroskedasitas dilihat dari nilai T dan dari nilai signifikan, di mana nilai signifikan mempunyai nilai di atas 0,5, maka uji hetero tidak digunakan. Analisis regresi nilai berganda, di mana tipe industri mempunyai nilai yang lebih besar daripada T 4,166 lebih besar daripada 2, bla 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 yang dicari tadi sebelumnya, dan signifikan harus di bawah 0,05 atau 5%. Uji statistik F yaitu di mana uji F 0,834 lebih besar daripada F tabel, dicari di Google sekitar 2, dan signifikan adalah 0,00 di bawah 0,05. Sedangkan untuk R square atau determinasi bahwa nilai atau variabel untuk kali ini mempunyai sumbangan yaitu 54,3%. Maka sisanya adalah untuk penelitian setelah ini. Sekian dari presentasi atau pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan dipaparkan atau diungkapkan atau didiskusikan di Sunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.